kodamnya bapaknya sebagai pembalap itu nempel di si Abimanyu ini. Ditambah Justru lagi. malah. Kenapa Mas? Kalau nanti naik motor jadi lemes. Oh, naik motor bisa lemes toh? Bisa. Aku tuh lemes kalau ngangsur motor ya. Ini isinya bukan wedang atau makanan ya teman-teman. Ini tujuannya untuk biar kuat kalau Terjatuh ke belakang dia enggak. Karena dia udah pakai safety gear ini kan juga panas sekali Mas. Betul. Tingkat dehidrasinya tinggi. Habis balap tuh ya hampir 1 kilo tuh pasti hilang berat badannya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ali Jabang Bayi. Nah, di podcastnya Warung Stick and Shake yang selalu menghadirkan orang-orang yang punya banyak pengalaman untuk di-share-kan ya, atau orang-orang yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Seperti kali ini kita sudah kehadiran satu keluarga, ini mencari keluarganya yang hilang, bukan? Ya. Ini adalah pasangan bukan pasangan, keluarga pembalap, ya kan? Kita kenalan dulu dari manggilnya bapak, mas, ayah. Manggilnya apa sih? Papa. Oh, papanya dulu. Ada papa siapa di sini? Saya Dedi Vermadi. Mas Dedi Vermadi ini kalau teman-teman ingat, beliau adalah pembalap juga di era-era tahun 90 akhir. Ya, Mas ya? 2000-an lah. 2000-an. Waktu itu masih seangkatan sama Hendriansa, sama Bima. Ya. Betul ya Mas ya? Nah, waktu itu saya belum lahir. Iya. Nah, dan untuk orang-orang zaman itu pasti tahu lah, karena beliau juga punya banyak prestasi ya. Sebelum ke anaknya Mas, ya. Ke papanya dulu, karena lahir dari seorang ayah, muncullah seorang pembalap kecil. Balapan dari tahun berapa Mas? Saat saya tuh awal tuh 99 ya Mas, 99. Pemula terus sampai puncak karir saya paling bagus tuh saya juara nasional di tahun 2007. 8 tahun setelah balapannya. Betul. Juara nasional 2 kelas langsung waktu yaitu 110 cc dan 125 cc. Bebek tapi motornya. Nah, karena di Indonesia emang di Asia ya, motor bebek ini masih punya kelas. Betul. Kalau di luar negeri nggak ada Mas ya bebek ya. Katanya ayam. Jarang ya. Dia lebih ke motor sport ya Mas, basically-nya. Terus kalau di kami bebeknya bebek Pak Slamet ya, sama Warung Stick and Shake. Nah, pernah ngalamin nggak Mas? Waktu tahun-tahun 90 awal kan zaman saya dulu muda, wah tua saya aku. Itu orang kalau mau balapan trek-trekannya kan di ring road Mas. Mas, Dedi pernah ikut juga? Ya, berawal dari situ terus kemungkinan almarhum orang tua saya tahu, wah kayak daripada nggak terarah, makanya terus ya udah beli motor ini, istilahnya modelnya ini kamu balapan, intinya gitu ya. Berarti cah trek-trekan bro. Stop. Ayo buka puasa di luar, jangan di kos terus. Makan apa nih? Yang western, yang fancy. Duh, no bro, yang Indonesia aja. Makan daging. Daging boleh, tapi yang ada nasinya. Stop. Udah sekarang kalian siap-siap mandi aja, terus ikut aku. Nah, ini dia tempatnya. Ayo, langsung kita let's go. Gimana? Mantap kan? Mantap. Wah, jelas. Warung sticknya Indonesia. Nanti aku bikin nonton Mas Didi sebenarnya ya. Cuma Mas Didi mungkin nggak ngerti. Waktu itu kalau nggak salah motor yang dikasih oleh almarhum bapaknya adalah Fish Air Mas ya? Fish Air. Fish Air dengan bannya apa Mas? Waktu itu apa ya, Betlek ya, Blackstone Betlek ya. dulu modal, karena dulu kan kita nggak punya ini Mas ya, kita nggak punya fasilitas yang memadai ya. Betul. Orang balapan di ring road pun dulu cuman untuk iseng
atau untuk taruhan. Betul. Dulu saya masih ingat teman, karena saya punya teman yang sampai kehilangan 3 motor. Hmm. Akhirnya dijual sama bapaknya untuk modal usaha, maksudnya kan balapan. Nggak karena kalah taruhan, tapi karena berdasarkan pengalaman dari Mas Dedi ini, akhirnya beliau ini mewariskan kemampuannya kepada putra sulung. Iya. Ya, sulungnya. Anak pertama yang siapa namanya? Kalau ngomong pelan tapi kalau naik motor, wah, doyak weh guys, serius. Mau kamu dari Klaten loh, setengah jam disalib. Abimanyu Bintang Permadi. Ini putranya Mas Dedi ya, pertama ya. Nah, kenapa sih Mas kok mengarahkan anaknya untuk main balap, nggak untuk main game online aja seperti yang lain? Iya, ya semua berawal dari saya itu waktu itu kan dikasih option sama kuliah apa mau balapan, gitu ya. Makanya dikasihlah si PCR ini dan kamu pulang kalau besok udah sukses. Saya berteduh di bengkel waktu itu ya, selama 2 tahun. Ini ya merantau tapi merantau karir ya, tetap tapi merantau karir ya. Nah dari situ banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan, bahwa semua yang kita pilih itu ya gimana caranya kita perjuangkan. Nah, saya udah bisa buktiin gitu loh, saya bisa hidup dari sini. Sampai saya istilahnya apa ya, nikah sama ibunya dia, terus itu semua dari balap. Karena saya punya pekerjaan di dunia balap, setelah saya vakum balap saya ada seperti racing school gitu ya Pak. Saya ngelatih anak-anak yang latihan di tempat saya. Abim kecil ini selalu saya ajar. Ya. Sampai dia itu minta sendiri, Kak, saya pengen balapan. Itu baru saya seriuskan sekali ikut balap ya harus serius sekali gitu. Iya. Apalagi si Abimanyu ini punya banyak waktu Mas ya. Kalau Mas Dedi kan mulai dari SMA, ya kan. Nah ini anak Abimanyu ini kalau nggak, Abimanyu kelas berapa sih? Kelas 3. Sekolah di mana? SD Lompong sana. SPP-nya berapa? Iya. Nah siapa tahu kan dapat keringanan ya biar untuk balap. Nah, for your information, Mas Dedi ini juga punya yang namanya racing school, betul, racing school, sekolah balap yang punya banyak murid. Ya. Dan kalau nggak salah minimal usia yang boleh ikutan umur 9 tahun. 9 tahun. Tapi harus sudah bisa naik motor. Wah, aku 9 tahun, speedku masih udah 3. Iya, itu udah naik motor ya. Oke, akhirnya si Abimanyu ini pengen apa sih pengen naik motor nggak pengen apa kek Pak, mau aku beliin PS Popo gitu kan enak. Kenapa sih beli balapan? Enak, seru. Aduh, serunya orang zaman sekarang. Makin lama makin seru. Makin seru. Pertama kali naik motor apa yang ngajarin? Apa? Motornya apa waktu itu? Masih ingat nggak? BB atau sport? Iya. Ya bilang. Trail kecil pas itu. Oh sudah motor trail. Tapi makanya masih di jalan halus Mas ya? Atau di jalan tanah. Pertama kali nganggo jatuh nggak? Iya. Sering. Aku jatuh nggak? Iya. Iya. Pertama kali balapan kejuaraan apa yang kamu ikuti? Di Mandala Gede. Iya. Umur berapa waktu itu? 4 tahun udah balapan? 4 tahun. Pocket bike. Iya. Motor kecil. Iya. Waktu itu setelah 8 bulan lah dia belajar pakai si motor trail kecil ini. Nah di sini ada kompetisi pocket bike ini. Nah saya alihkan ke sana, ke aspal, tentunya dengan semua safety gear-nya dia ya. Terus ada balap di Mandala, saya ikutin langsung nomor 1. Wow. Nah itu. Nah terus berlanjut. Nah Juara 1 langsung. Berapa waktu itu pesertanya? 3 ya teman. Tanya ya. Standar berapa sih Mas kalau balapan tuh? kalau Untuk kelas apa tadi? pocket ya. Pocket itu baik.
bisa sampai 8-10 peserta. Oh, per ini ya, per start ya. Nah, kan kita ada penyisian. Dan final gitu kan. Oh, bukan cari waktu tercepat Mas? Karena banyaknya peserta biasanya dibikin seperti itu. Oh, ada penyisian, ada 16 besar gitu kan. Betul. Berarti seharian itu Mas? Seharian dari pagi sampai. Langsung juara 1 ya kan. Kodamnya bapaknya sebagai pembalap itu nempel di si Abimanyu ini. Senang nggak juara 1? Terus pengen lagi? Iya. Oke. Suka ya? Oh suka. Suka tapi tidak diungkapkan ya. Diminum Mas, milkshake-nya ini. Ya minum Mas. Karena warung Stick and Shake ini jelas namanya warung Stick and Shake, otomatis yang jadi andalan selain stick adalah milkshake-nya. Ramah untuk anak-anak, untuk yang tua juga ramah sekali ya. Mas, tadi sempat ngomongin ini ya. Disiplin dia fisik, latihan fisik ya. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Apa aja? Latihan fisikmu apa aja? Lari Lari berapa kilo per hari? Atau berapa menit? 15 menit. 15 menit. Oke. Tapi kadang-kadang pernah berapa Kak lamanya? Setengah jam. Tiap hari Mas ya? Menunya variasi Mas. Enggak yang kayak gitu terus. Enggak flat gitu ya? Jadi kita mau ningkatin power. Nah, gerakannya sedikit tapi beban berat badannya dia sendiri. Saya belum pakai alat-alatnya. Masih ya. Kalau mau main nih, mau kompetisi nih, ditambah lagi. Kenapa Mas? Jadi masa otot sama badan nggak terlalu kecapean ya saat nanti di hari hanya. Iya. Jadi kita mau balap umpama tanggal sekian itu satu bulan sebelumnya saya udah persiapan gila-gilaan. Mendekati hari H malah justru dikendor. 1 minggu sebelum hari H udah mulai menunya udah semakin nyantai. Iya. Itu untuk lari, apalagi? Push up. Push up, ya. Apa namanya? Yang sit up. Sit up, ya. Berapa kali kalau sit up? 100. Setiap hari. 100 kali berapa? 100 kali 3. 3 set. 300 dong, 100 kali 3. Biar ABS ya. ABS tuh biar kotak-kotak. Biar kayak ini ya, kayak roti sobek ya perutnya ya. Iya. Aku merasa terdolimi. Terus apa lari, sit up, push up, sit up, apalagi yang main fisik? Yang tali gini-gini itu. Oh, tali gini-gini. Ini apa namanya? Gitulah ya. Iya. Terus katanya ini juga. Oh iya, tinju? Tinju boxing ya. Ini karena tangannya kan dia terluka. Ini tak kirain jatuh Mas. Ternyata boxing itu ya. Boxing. Kalau boxing siapa yang ngajarin? Langsung tumpu. Tumpu lawas banget. Gurumu. Pak Sigit. Oh, dia juga les ini juga Mas. Jadi saya ambil coach itu, terus saya suruh belajarin dia boxing. Yang didapat itu daya tahannya Mas. Karena kan juga kardio. Iya. Semua gerak ya. Semua gerak. Terus mental juga bagus. Ya. Untuk mental juga bagus. Jadi efek di kejuaraan balap ada gitu, makanya saya. Oh, ternyata kalau jadi atlet balap tuh nggak cuma harus fokus di naik motor doang ya. Latihan fisik sama ini ya. Kickboxing juga bagi papanya Mas Abim ini penting sekali. Kemudian Mas, masa anak-anak kan memang masa-masa bermain ya. Nah, dia ada nggak sih waktu untuk main handphone, untuk main game? Karena katanya sih bilang FF. Kamu kalau main handphone, main game gitu tiap hari? Enggak. Terus? Sabtu Minggu doang. Oh, serius? Senin sampai Jumat nggak pegang handphone? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau temanmu WA? Nggak dijawab. Oh, nggak dijawab. Kan diumpetin. Yang jawab admin ya. Adminnya mamahnya ya. Ya. Ini penting sekali buat teman-teman semua yang punya anak masih kecil gitu. Kendalikan dia main handphone agar tidak ketergantungan. Kan gitu masalahnya, kan bukan ke handphone tapi ke ketergantungannya toh Mas. Ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali berarti ya. Sabtu Minggu aja ya. Itu aja pasti main game atau kadang-kadang main yang lain. Main saham mungkin? Enggak ya. Main game? Iya. Mabar gitu ya? Waduh. Tapi ini juga bagian dari ini Mas ya, bagian dari
menjadi anak-anak. Betul. Ya, walaupun hanya Sabtu Minggu ya. Betul. Jadi saya juga nggak menghilangkan masa-masa anak-anaknya dia, Mas. Ya nggak merampas ya. Jadi kita di kampung tetap dia mau sama teman-temannya main bola, main petak umpet ya, main petak umpet ya tetap berjalan. Yang penting kewajibannya untuk fisik itu harus tetap karena kalau sekali kendor, wah susah untuk balik lagi, Mas. Apa yang terjadi saat kamu nggak tertib dalam fisikmu? Ayo. Mari biar tahu. Nanti kalau kalau nanti naik motor jadi lemes. Oh, naik motor bisa lemes toh? Bisa. Aku tuh lemes kalau ngangsur motor ya. Oh, kalau naik motor lemes. Karena ini ya Mas ya, ini balapan ya, bukan yang naik motor touring gitu ya. Karena dia udah pakai safety gear ini kan juga panas sekali, Mas. Betul. Tingkat dehidrasinya tinggi. Terus suhu badan kan wah nggak karuan tuh pasti. Iya. Bahkan dia habis balap tuh ya hampir 1 kilo tuh pasti hilang berat badannya. Wow. Ada yang mau diet? Silakan balapan, tapi jangan yang liar ya. Iya. Mas, ibunya nggak khawatir loh Mas, ketika Mas Den ini mengarahkan anaknya ke seorang perempuan ya, melihat anaknya, karena kalau motor itu identik pasti dengan jatuh, ya kan? Betul. Awalnya ya seperti ibu-ibu pada umumnya, wah bahayalah gini. Tapi saya juga ngasih gambaran bahwa balapan ini yang dilalui Abim itu seperti ini, terus dia harus melakukan ini untuk menghindari istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kehidupannya harus seperti ini. Kita bisa nggak mengarahkan anak kita seperti ini? Saya bilang gitu ke istri saya. Kalau kamu dukung, ayo kita jalan. Kalau enggak, ya udah, balap sama sekali saya bilang. Akhirnya ya istri saya komitmen seperti itu, ya udah, ya sampai jadilah Abim sekarang. Kata Mas Didi, untuk urusan keamanan standar yang digunakan Abim itu nggak main-main. Nomor 1, kualitas pertama, apa aja Mas? Contohnya Mas? Ya protektor yang ada di baju balap Abim ini harus kualitas yang bagus Mas. Jadi saat dia jatuh kena benturan itu meminimkan cedera. Oke. Kita mau kupas. Kamu berdiri nih. Coba. Ada beberapa yang. Nah ini yang aku lihat di samping kanan kiri ini kayak semacam sudah kena aspal, itu tujuannya memang untuk miring Mas. Apa namanya Mas? Ya untuk cornering ya. Jadi ini namanya sliding pad Mas. Sliding pad ini saat dia rebah dia akan tahu titik rebah saya miringnya sekian. Nah butuhnya seberapa itu sinyalnya dari sini. Oke. Terus untuk siku ini juga kalau misalkan ini kalau jatuh atau sama kalau umpama dia mau slide mau jatuh kan bisa ditahan. Ini ya keras ya. Sama yang belakang, yang kalau ini beberapa orang mungkin nggak paham dengan ini ya. Ini apa namanya Mas? Itu back protector. Back protector. Ini isinya bukan pedang atau makanan ya teman-teman. Ini tujuannya untuk biar kalian kalau terjatuh ke belakang dia nggak ada penahannya Mas. Sini ya. Helm. Ya. Ini apa sih Mas yang menjadi standar dari helm yang aman untuk balap? Bahan Mas. Jelas kan? Terus waktu itu saya pernah diajak ke laboratoriumnya si helm ini, ngetesnya pakai ini kayak macam peluru tuh, tapi hitungannya kan bar. Ya. Cuma kalau di kalkulasi sama kecepatan itu kira-kira 300 km per jam. Nah itu dibenturkan dengan ini. Ya. Kaca depan ada ini ya nggak? Ada standarnya. Jangan balapan pakai kaca yang kalau kena angin buka tutup. Iya, dia ada standarnya. Terus dalamnya itu juga butuh bahan yang super nyaman karena panas sekali. Nah ini saya pilih untuk Abim karena ya dia mau apa ya? Sesuai request. Wah ini kurang di sini. Oh, customnya sesuai dengan yang kurang di sini. Ini nggak bisa dipakai untuk orang lain ya, karena nyamannya kan. Ukurannya Abim. Custom berarti Mas. Jadi memegang sini tuh udah ukurannya sih dia. Bakal Oke, jadi kalau pengen jadi pembalap jangan cuma dilihat dari kerennya aja nih di atas motor, tapi
pelindungan safety-nya jelas, pelatihannya, Betul. fisik loh, dia bilang fisik loh. Seru sekali ngomongin kayak ini, tapi maksudnya terbatas ini kan terbatas sekali. Yang pasti pokoknya kalau pengen seperti Abim atau teman-teman yang udah punya anak usia minimal 9 tahun bisa ikutan di racing school-nya Mas Dedi ya. Juga. Nanti ngobrol aja atau kemana kontaknya Mas? Kalau mau ke racing Ada ID-nya. ID-nya D45 Road Racing Academy. di Racing Academy silahkan daftarkan kalau ingin seperti Abim ya. Apalagi ditangani oleh pembalap masih pembalap atau udah mantan nih? Mantan pembalap profesional Asia. Nasional Asia pernah 2008. Di Asia nih, baik. Mas, terakhir deh, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, untuk balap saat ini itu sudah sangat berbeda dengan balap di tahun saya atau Mas. Jadi Tua ya. jadi balap ini udah apa ya? Ya menurut saya udah bisa untuk profesional nanti. Iya, betul. Jadi jangan menganggap bahwa balap itu apa ya, satu hal yang wah wongnya kurang lah apa enggak kayak gitu. Ini udah sangat berbeda sekali dari zaman-zaman yang dulu. Apalagi fasilitas ya kan kita udah banyak Ya. dan satu lagi Indonesia punya Mandalika. Itu. Baik, demikian tadi ngobrol bersama tokoh inspiratif dari Yogyakarta. Semoga semua sehat dan kita akan panggil siapa lagi, tunggu aja. Terima kasih, selamat apa aja? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes, di channelnya Warung Stick and Shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.